Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah yang benar sehingga surat kita tidak menjadi batal. Karena Al-Fatihah merupakan satu hal yang wajib dibaca atau menjadi rukun salat yang termasuk dalam kategori rukun qauli. Kesalahan membaca Al-Fatihah dapat membatalkan salat. Kesalahan itu disebut dengan al-lahan. Nah, kita akan masuk dulu membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca Al-Fatihah ini adalah hukumnya wajib dalam ketika kita melaksanakan sholat. Jangan melakukan lahan dalam membaca Al-Quran. Apa itu lahan? A. Definisi lahan. Lahan adalah kesalahan, penyimpangan, atau kemiringan dari yang benar. B. Pembagian lahan. Lahan terbagi menjadi dua. Artinya, kesalahan itu terbagi menjadi dua. Kesalahan membaca terbagi menjadi dua. Pertama adalah lahan al-jali, lahan jali, kesalahan nyata, jelas, nyata didengar oleh pendengar yang mendengar bacaan itu. Apa itu? Yaitu kesalahan yang terlontar pada ucapan sehingga merusak makna menurut ahli qiraah atau merusak pada susunan kalimatnya. Baik kerusakan itu pada makna atau tidak ada kerusakan yang terjadi dalam makna, maka lahan ini ada disebut dengan lahan jali. Lahan jali ini dapat terjadi pada beberapa tempat. Misalnya, A. Dengan sengaja mengganti huruf seperti mengganti huruf sa pada kalimat sayyibat menjadi sin, sayyibat. Sa-nya diganti dengan huruf sin. B. Mengganti kalimat atau mengganti kata seperti mengganti kata rahim pada kalimat wallahu ghafurur rahim menjadi wallahu ghafurun halim. Kata rahim diganti dengan kata halim. C. Mengganti harakat atau huruf mati seperti mengganti harakat dumah pada kata alhamdu dalam kalimat alhamdulillahi menjadi alhamda atau
alhamdi. Kata alhamdu dirubah menjadi alhamda atau alhamdi lillahi rabbil alamin. Salah, fatal. Atau seperti mengganti harkat domir pada kalimat an'amta menjadi an'amtu atau an'amti. Ini kesalahan fatal yang dapat merusak makna. Semua bentuk kesalahan lahan jali ini dapat merubah makna sehingga tidak sesuai dengan maksud kalimat dalam Al-Quran misalnya. B. Kedua adalah lahan khafi. Lahan khafi adalah kesalahan yang terlontar dalam beberapa ucapan menurut umum ahli qiraah, tetapi tidak dalam susunan kalimat, baik kesalahan dalam makna atau bukan. Lahan khafi terbagi menjadi dua. Lahan khafi tidak sesuai dengan tajwid, yaitu lahan khafi yang terjadi hanya diketahui oleh para ahli qiraah, seperti tidak mengidghamkan pada tempatnya, tidak menipiskan atau tarkik, tidak menebalkan pada tempatnya, tidak memanjangkan atau sebaliknya, dan sebagainya yang menyalahi kaidah ilmu tajwid. Lahan seperti ini adalah lahan yang haram menurut ijma ulama. Kedua, lahan khafi dalam perselisihan ulama. Kedua, lahan khafi dalam perselisihan ulama. Pertama, lahan khafi yang tidak diketahui kecuali oleh ahli qiraah, seperti mengulang beberapa huruf ra, tergetar suara dalam bacaan mad, atau gunah, kelebihan panjang mad, atau kurang panjang al-qasar sesuai dengan bacaannya. Lahan seperti ini tidak haram hukumnya karena butuh kemahiran yang tinggi menurut sebagian pandangan ulama. Kedua, lahan khafi yang menyalahi tajwid, yaitu kesalahan yang terlontar dalam beberapa ucapan atau lafaz yang dapat mencederai kalimat menurut kebiasaan ahli qiraah, tetapi bukan cedera dalam makna, seperti tidak mendengung idgham, tidak membaca panjang mad, atau tidak mendekkan qasar. Hukum kesalahan ini adalah makruh menurut ulama, dan sebagian mengatakan haram menurut ulama juga. Nah, itu tegasnya kalian khafi itu ada dua pendapat seperti dijelaskan di atas itu. Kemudian bagaimana kalau lahan itu terjadi dalam membaca atau bacaan Al-Fatihah? Hukum lahan dalam Al-Fatihah. Apabila lahan jali terjadi dalam bacaan Al-Fatihah, maka ulama merinci menjadi dua rincian hukum. A. Apabila lahan jali itu merusak makna kata, seperti dengan sengaja tidak mentasydidkan kata iyaka menjadi iyaka,
Iyyaka menjadi iyyaka, sehingga merubah makna menjadi cahaya matahari, atau mengganti harkat atau huruf, satu huruf dalam Al-Fatihah, maka sholatnya adalah batal. Apabila lahan jali itu tidak merubah makna, maka sholat tidak menjadi batal, tetapi ia berdosa. Nah, dengan demikian kita suruh anak-anak kita belajar ilmu tajwid. Ajarkan mereka cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang benar sesuai dengan kaidah tajwid, sehingga benar menurut hukum tajwid, benar menurut hukum fikih, dan sahlah salat kita karena kita sudah memenuhi sasaran bacaan sehingga tidak merusak bacaan Al-Fatihah itu. Sekali lagi kita baca bersama-sama Al-Fatihah supaya jangan merubah huruf satu pun huruf Al-Fatihah, jangan dirubah, maka perubahan itu disebut dengan lahan. Dengan sengaja disebut dengan jali. Namun apabila kurang idgham, kurang ikhfa dan sebagainya, itu ada pendapat yang mengharamkan, ada pendapat yang memakruhkan. Jadi ada dua pandangan. Kalau terjadi dalam bacaan Fatihah itu kurang pas tajwidnya, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Tapi dengan sengaja memutarbalikkan kata huruf Al-Fatihah adalah haram, dan itu termasuk hukum lahan jali. Mari kita baca Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.